sempak, sekarang udah nggak pakai sempak tapi masih disembah. Ya, nggak apa-apa bang, daripada saya menyembah Tuhan yang mati dalam kubur gimana? Oh, dengan bapaknya Gimana? Bagaimana bang? Apakah Anda mau saya puterin bang? Pendebat-pendebat Islam yang pakar-pakar nih, biar Anda dengar ya. Karena kalau misalnya tidak saya putarkan, nanti Anda nggak ngerti apa. Saya ini dikirain saya ini omong kosong gitu loh bang. Saya tunjuk sama Anda, ini pengakuan orang-orang Islam. Coba dengarkan dulu, Bang, dengarkan. Ini khusus orang-orang yang ngerti agama Islam, Bang. Dengarkan ya, dengarkan. Ini namanya Ar-Rasyid, ya. Dengarkan ini. Salam. Agama apakah yang rohnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya, jadi itu bang ya. Jadi roh kalian itu bang masih mayat dalam kuburan. Jadi urusin dulu lah roh kalian, gantilah kain kafannya ya bang ya. Oke? Baik, kita turunkan. Gimana itu malah ketawa ini ya. Ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Nur Afni Nasution. Silakan Nur Afni. Halo Nur Afni. Halo. Oke, baik ya. Teman-teman yang mengajukan permintaan naik, coba tenangkan diri dulu, tarik nafas dulu yang dalam. Hembuskan begitu. Tenang. Jangan grogi, boleh didampingi Ustadz. Kita kasih naik yang berikutnya ada Santi Malapurba. Ini pasien lama ini. Ya silakan Santi Malapurba. Silakan. Halo Santi Malapurba. Tidak dengar suaranya. Namburu Santi Mala. Ini Namburu kita itu. Santi Malapurba, nyalakan dulu mikrofon, mungkin terbisukan atau bagaimana, coba. Oke. Halo. Ya. Iya. Halo, dengar? Gimana Santi Malapurba? Halo, dengar. Namburu. Dengar? Gimana, sudah sembuh kah atau masih? Bagaimana dulu? Belum sembuh atau bagaimana? Ya silakan. Alhamdulillah masih sehat. Silakan. Apa yang mau Anda Apa ini? sampaikan? Silakan. Oh, nampaknya dia delay. Oke, perbaiki dulu jaringan ya. Nanti kan jaringan sudah bagus. Karena Jadi suaranya bagaimana kamu? ya, bagusin dulu. Coba kalau naik ke sini, pastikan sinyal Anda penuh ya, dalam kondisi penuh. Karena kalau sinyalnya nggak penuh, saya ngomong A sampai di telinga Anda itu 5 detik kemudian. Jadi kita susah ngobrolnya. Ya, jangan nge-lag gitu. Kita kasih naik ada Arif Purwanto. Silakan. Oh, Lendi Sitepu. Silakan Lendi Sitepu. Halo Lendi Sitepu. Lendi Sitepu. Oke, baik, karena tidak menyapa, kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya ada saudara Ari Purwanto. Silakan Ari Purwanto. Silakan Ari Purwanto.
Ya Bang Edis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini yang kemarin. Ya, gimana Hari Purwanto? Ya saya nonton terus Bang Edis. Bang mau tanya Bang. Bang mau Sebenarnya tanya. kita lanjutkan yang tadi tuh loh, yang tadi membuat satu syubhat tapi belum kelar begitu. Saya kan tadi bertanya, ada nggak di dalam Al-Quran huruf ta, kemudian huruf h, kemudian huruf alif, dan huruf nun yang dibaca Tuhan? Coba silakan. Oh enggak ada. Enggak ada. Katanya tadi ada. Terus Tuhan dapat dari mana kalian itu? Enggak ada. Kalau huruf Arab Tuhan itu enggak ada. Iya, terus ada Tuhan. Kalau kalian ngomong-ngomong Nggak ada, Tuhan, Bang Tuhan, Idris. Allah kok kalian bilang Tuhan? Kenapa kok Allah kalian bilang Tuhan? Padahal nggak ada huruf Tuhan dalam Al-Quran. Kalian ini nekat yang nyata. Sebentar. Tenang. Ya. Coba dengar, tenang dulu, tenang. Tenang. Tadi Anda Ya, sudah Idris. mengatakan tidak ada huruf Tuhan di dalam Al-Quran. Lalu kenapa Anda berdusta dengan mengatakan bahwa Allah itu Tuhan? Silakan. Karena kata Allah itu kan ya Tuhan sama juga, Bang Edis. Gimana sih katanya nggak ada kata Tuhan? Sebentar. Dari mana kalian dapat kata Tuhan itu? Dari terjemahan, setuju? Ya Tuhan kan sama dengan setuju dari Nah, terjemahan, iya, dari terjemahan. Begitu, Bang. Diterjemahkan dari kata apa itu Tuhan itu? Ya kata bahasa Indonesia juga ya ada terjemahannya seperti itu. Sama. Dari bahasa Indonesia Ya sama. Tuhan, berikan saya. Saya ulangi lagi. Tadi kata Tuhan dapatnya dari terjemahan. Betul? Ya. Diterjemahkan dari kata apa? Dari kata Allah. Coba di mana dalam Al-Quran kata Allah terus diterjemahkan jadi Tuhan? Silakan. Intinya Allah itu. Aduh, belum udah intinya. Oke, turun dulu. Kalau udah belum udah intinya itu udah susah. Silakan. Makanya teman-teman, orang yang ngerti Al-Quran dengan orang yang ngerti Alkitab itu biasanya itu nggak susah begitu. Saling ngerti satu sama lain itu nggak susah. Begitu. Intinya sama-sama kita ini teman-teman. Engkau menjadikan Muhammad dan Allah sebagai Rabbmu, udah beres. Udah itu intinya perdebatannya. Dan kami menjadikan Bapa di surga dan Yesus sebagai kurios kami. Terus di mana masalahnya? Gimana sih? Sudah itulah inti daripada perdebatan itu. Dan itu sudah diakui kok itu oleh Zuma, oleh Yusuf PI, oleh Rifa, itu sudah diakui. Kita kasih naik yang berikutnya ada Romi. Ya, silakan Romi. Silakan Romi, nyalakan kamera Anda. Silakan. Romi? Belum bisa. Belum bisa apa, Bang? Bisa menyalakan kamera. Abang Islam atau Kristen? Halo? Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada AB, ya silakan AB. Di repost ulang dulu ya teman-teman ya, di share dulu, gitu ya. Halo AB.
Baik, dia berisik, kita turunkan saja. Coba ya, yang naik serius-serius dulu, serius-serius ya. Kita kasih naik ada Halimah. Oke, nampaknya Halimah sudah turun. Kita kasih naik ada Bang Dion. Ya, silakan. Banyak ini ngajukan permintaan naik ini teman-teman. 45 orang ngantri ya teman-teman ya, ngantri. Silakan Bang Dion, nyalakan kamera Anda. Bang Dion. Ya, Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Anda Islam atau Kristen? saya Kristen, Pak. Silakan Bang, kamera nyala dulu. Nggak bisa nyala. Saya bantu dari sini Bang ya. Tuh, sudah ada di layar Anda, silakan Anda simpan. Halo? Oke. Halo, Bang. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Anda Kristen, tapi Anda naik mengajukan permintaan naik, ya silakan Bang. Apa ya? Anda kontra atau pro? Kalau pro langsung saya turunkan Bang. Karena di sini khusus orang-orang yang kontra. Pro. Oke, baik, langsung saya turunkan ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Langsung saya turunkan. Baik. Kita kasih naik ada Jatikas Berkah. Sudah hilang. Oh ini, Jatikas Berkah. Silakan Jatikas Berkah. Silakan Jatikas Berkah, nyalakan kamera Anda. Halo. Oke. Teman-teman sekali lagi ya, kalau mau naik, kalau misalnya kalian tuh nggak siap, takut, begitu nggak ngerti agama, nggak usah. Ketik-ketik aja, cukup kalian ketik-ketik di kolom komentar, Edis Unitaria. Edis Unitaria. Edis Mesiani. Itu aja kelas kalian ya. Jadi kalau kalian belum ada ilmu, gitu, ketik-ketik itu aja. Ya. Kita kasih yang berikutnya ada Mawar Hitam. Silakan, Mawar Hitam. Yuk, silakan. Selamat malam, Mawar Hitam. Silakan nyalakan kamera Anda dulu. Bang, aku Kristen. Oke. Aku pro, tapi cuma ingin menyampaikan sedikit apresiasi kepada Abang yang sudah berani membuka room seperti ini untuk mengenal Kristus, memperkenalkan Kristus lebih jauh dan lebih luas. Dan kami yang beragama Kristen semakin bisa mengenal Kristus gitu, Bang. Sekian. Terima kasih ya, saya turunkan ya, Mawar Hitam ya. Mawar hitam tapi kok putih orangnya. Baik, kita kasih turun ya. Kasih sama-sama ya. Oke. Tolong ya teman-teman ya, berikanlah kesempatan kepada orang-orang yang kontra. Supaya apa? Supaya terjadi diskusi yang fair begitu. Jadi orang-orang yang berkata bahwa Edis itu sesat karena dia bilang begini, masa Yesus Tuhan dibilang punya Tuhan? Naik begitu biar kita bahas gitu loh. Atau misalnya saya bilang lagi, masa Edis bilang katanya tidak boleh nyembah patung. Padahal kan itu kan disuruh Tuhan nyembah patung. Kita beri kesempatan kepada mereka. Yuk. Kita kasih naik Graceman. Silakan, Graceman.
Halo Graceman, silakan nyalakan kamera dulu. Kristen atau Islam, Bang? Kristen. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Graceman. Iya, Anda Kristen. Lalu Anda ke sini mau ngapain? Ya. Mau kontra atau mau pro? Kalau kontra langsung lanjut, kalau mau pro langsung saya turunkan. Iya, saya kontra. Oke, apa yang mau Anda bahas? Silakan. Iya, dalam pernyataan medis mengatakan bahwa tiga Tuhan. Benar nggak itu? Tiga Tuhan. Ya benar, saya bilang benar. Berarti itu kalau dikatakan tiga Tuhan sudah jadi pakai. Itu politeisme. Politeisme. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Oke, Silakan. baik. Ini seru ini. Saya anggap aja dia wakilnya daripada RK dan Bobo ya. Oke, baik. Saya gambar dulu di sini. Oke. Oke, saya gambar dulu Bang ya. Ini seru ini nanti diskusinya. Baik. Saya tanya Bang, di sini ada berapa sosok? Tiga. Satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga. Oke. Saya mau tanya dulu sama Anda ini ya. Menurut, ini kita kasih aja nama-nama misalnya. Ini mohon maaf ya teman-teman ya. Kita buat saja. Oke. Yesus Tuhan Bang? Ya, Oke. Bapa di sorga Tuhan? dari Tuhan yang sama. Roh Kudus Tuhan? Ya, Tuhan yang sama. Oh, berarti Bapa di sorga adalah Yesus sendiri? Bukan, Oke, berarti berbeda ya? berbeda. Oke. Berarti Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Beda-beda. Yesus bukan Bapa, betul? Betul. Oke. Berarti ada berapa di sini? Kalau kita hitung 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nah, itulah masalahnya. Ya, Nah, itu. Oke, kita buat perumpamaan dulu aja. Kita buat perumpamaan, Bang. Kita buat perumpamaan. Biar enak kita ya, Bang ya. Di sini ada Allah misalnya. Umpama ini, Bang ya, Allah. Kemudian di sini ada Muhammad misalnya. Oke. Saya tanya misalnya, kalau saya tanya sama orang muslim nih, Bang. Muslim ya, Bang ya. Allah ini Muhammad misalnya. Oke. Ini muslim yang saya tanya nih. Waktu saya tanya sama orang muslim, apakah Allah itu Rob? Ya, jawabannya dia Rob. Ini 1 tambah 1 ya. Apakah Allah itu Rob? Dia jawab iya. Apakah Muhammad itu Rob? Apa perlu saya putarkan dulu videonya? Tidak perlu. Oke. Berarti ada berapa Rob di sini? dua. Oke, Anda bilang ada 2 Rob di sini. Tetapi kenapa Anda di sini kok tidak mau mengatakan hal yang sama? Di sini ada 3 Rob di sini. Nah, kalau bicara tiga itu adalah bicara pribadi. Ya, pausanya adalah 1, tetapi postasinya 3. Itu merujuk kepada pribadinya. Oh, pribadinya 3 gitu. Tapi oh ya kalau begitu ya sama seperti ini. Ya nggak apa-apa juga. Begitu gini. Baik. Ini apel. Oke. Sorry ya, apel saya jelek ya. Oke, ini apel. Oke.
Ini apel. Oke. Pertanyaan saya, ada berapa hakikat apel di sini? Ada 3 apel. Oke, yang Anda maksud apa tadi? Usia itu apa? Coba jelasin dulu kepada saya. Apa itu hakikat, apa itu usia? Coba jelasin. Jangan dibisu-bisukan, Bang. Biar gampang kita ngobrolnya, Bang. Kalau Abang bisu-bisukan sendiri, nggak usah ngobrol kita, Bang. Jangan Abang bisu-bisukan. Saya tak pernah membisukan Abang. Silakan. Jangan dibisukan, Bang. Anda yang bisukan diri sendiri. Masalahnya ada seorang anak nih, nggak apa-apa kalau ada seorang anak. Oke, nanti kalau sudah saya turunkan dulu. Ya, nanti saya turunkan dulu. Ya, silakan. Yang lain, silakan. Teman-teman, saya sudah jelasin ini berkali-kali ya. Kalau teman-teman tidak paham juga, ya menurut saya sih agak nemen begitu. Begini ya teman-teman ya. Di dalam Alkitab tidak ada kata Tuhan. Di dalam Al-Quran nggak ada kata Tuhan. Yang ada di dalam Al-Quran itu kata Rob. Yang ada di dalam Alkitab itu kata kurios. Dan kurios itu ada 3, itu nggak apa-apa. Ada 3 kurios, 5, nggak usah 3, 10, nggak apa. Udah berapa kali saya bilang sama kalian. Di dalam Alkitab ada 5 kurios, 10 kurios, 3 kurios, nggak jadi soal. Itu bukan permasalahan di dalam Alkitab, itu nggak permasalahan. Begitu juga di dalam Al-Quran. Kalau misalnya ada 2 rob, 3 rob, 10 rob, nggak apa-apa. Di dalam Quran tuh nggak apa-apa. Lo naik ke sini makanya. Udah berapa kali saya jelaskan itu, teman-teman. Jadi, Yesus, dia adalah kurios. Dia adalah Tuhan. Tetapi dia itu Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Yang dilarang di dalam Alkitab itu, kita itu tidak boleh mengambil Tuhan lain yang dari luar Bapa di sorga. Contoh, Tuhan lain itu saya kasih contoh ya. Begini. Misalnya jika engkau berbakti kepada Tuhan yang bernama Molok, atau engkau berbakti kepada Tuhan yang bernama Allah. Itu yang nggak boleh di dalam Alkitab itu. Di dalam Alkitab tuh nggak pernah mempermasalahkan jumlah Tuhan. Yang dipermasalahkan di dalam Alkitab itu jangan ada Tuhan asing, jangan ada Tuhan lain. Itu kan sudah dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa di dunia ini ada banyak Tuhan-Tuhan. Tetapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja. Di dunia ini ada banyak Allah, ada banyak ilah. Tetapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, satu ilah saja, yaitu Bapa di surga. Kayaknya kita harus menjelaskan ini ya, harus dari dasar ya, dari dasar. Makanya penting sekali. Kalau teman-teman nggak paham ini, saya harus perlu ilustrasi untuk menjelaskan ini ya. Coba saya kasih naik dulu, ada Alif Abdurrahman. Ya silakan Alif Abdurrahman. Silakan Alif Abdurrahman, nyalakan dulu kameramu. Silakan. Ya, Oke, gimana Alif Abdurrahman? Apakah kamu ngerti dengan bahasa saya atau kamu mumet begitu? Coba. ya ngerti bang, sangat sederhana. Saya tanya nih sebentar, ini tenang dulu. Menurut kamu di dunia ini ada banyak Tuhan nggak? Banyak kesembahan, banyak. Oke, ada banyak nggak rob-rob di dunia ini? Banyak. Oke, baik. Tetapi bagi bang. tenang. Tetapi bagi kamu, sekalipun ada banyak di dunia ini, rob, ada banyak di dunia ilah, banyak. Tetapi bagi kamu, yang menjadi ilah bagi kamu itu hanyalah Allah saja. Setuju? Betul.
Ya, begitu juga Bang. Yang dimaksud dalam Alkitab tuh seperti itu Bang. Jadi Ya. di dunia ini itu ada banyak ilah-ilah Bang. Ada ilahnya orang Mesir, ada ilahnya orang Kanaan, ada ilahnya orang Amalek. Beda-beda Bang. Setiap bangsa itu beda-beda ilahnya. Ada yang ilahnya itu batu. Ada yang ilahnya itu adalah siapa. Banyak macam-macam. Makanya Rasul Paulus berkata, sekalipun ada banyak yang disebut sebagai Allah di muka bumi ini, tetapi bagi kita itu hanya ada satu saja Allah, yaitu Bapa di sorga. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi Bang, kalau kita mau hitung-hitungan, ya memang ada banyak. Ada 3 di situ. Yesus Tuhan, Bapa di sorga Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Otoritas, Tuhan, begitu. Tetapi tidak titik di situ. Tetapi Tuhan yang Yesus, Tuhan yang Roh Kudus ini sumbernya datangnya daripada Bapa di sorga. Makanya ketika saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu tidak menyakiti hati Bapa di sorga, tidak melakukan kemusyrikan atau tidak menduakan Dia. Kalau saya menjadikan Allah sebagai Tuhan, nah itu baru saya menduakan Bapa di sorga. Kira-kira kamu mudeng nggak dengan penjelasan saya? Kalau nggak mudeng, nanti kepala saya yang saya benturin ke kuping. Silakan. Mudeng nggak kamu? Coba. Paham sekali diajaran kamu kan dibahas. Saya rasa sudah selesai Bang. Saya sudah paham pemahaman. Seperti itu ya sudah. Jadi Tenang dulu kali. Nanti Anda bicara panjang lebar. Gini loh. Sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu tahu nggak Anda itu apa? Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, orang-orang itu terjebak dengan bahasa orang-orang awam. Di dalam Al-Quran tidak masalah ada 2 rob itu nggak masalah. Ada 3 rob itu nggak masalah. Di dalam Alkitab ada 3 kurios, 10 kurios nggak masalah. Yang penting, apakah kurios itu berasal dari Bapa di surga enggak? Robnya itu berasal dari Allah enggak? Itu yang jadi masalah. Kalau Anda menjadikan rob yang lain selain daripada Allah, selain daripada Muhammad, maka Anda sudah musyrik. Contoh, Anda menjadikan Fir'aun sebagai robmu. Nah, itu masalah. Begitu karena Fir'aun tidak dipilih oleh Allah. Allah tidak pernah menyuruh kepada umat muslim, wahai umat muslim, taat tunduklah kamu kepada Fir'aun. Gak pernah. Tetapi yang Allah perintahkan, taat tunduklah, patuh tunduklah kamu kepada Muhammad. Begitu juga di dalam agama Kristen, Bang. Bapa di sorga tidak pernah menyuruh orang itu untuk menaklukkan diri kepada Fir'aun. Tetapi Bapa di sorga menghendaki supaya setiap manusia takluk kepada anak yang diutusnya. Makanya Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Kalau dibilang 3 ya 3, tetapi yang 3 itu 1. Begitu 3-nya jangan diingkari. Begitu. 3 itu adalah satu apa? Satu ajaran ya Bang Irsyad. Satu tujuan, satu kerajaan, gitu Bang. Satu kerajaan, di mana Bapa sebagai kepalanya, begitu. Yesus Jadi bukan sebagai satu pelaksananya. Di Kristen kan satu hakikat itu memandangnya. Bagaimana Bang Edis? Ya, itu sama seperti ini loh Bang. Sama seperti ini Bang. Esensi Itu Bang. sebenarnya beda sudut pandang, beda bahasa saja. Dua-duanya itu bisa dimengerti. Gini, saya kasih contoh. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Oke. Ya, karena saya juga jujur saya juga pernah diskusi sama orang Kristen yang Tritunggal. Saya juga mumet, bingung. Ya, gitu. kalau Anda diskusi sama mereka ya mumet. Baik, sorry Bang, gambar apel saya jelek. Yang misteri. Kenapa Ya, dibahas sorry, itu? gambar apel saya jelek. Oke. Pertanyaan saya, ini apel, betul? Ya, Ada berapa apel? ada 3 apel. Iya, ada 3 apel, tetapi semuanya apel, betul? Semuanya sama-sama apel, kan? Sama-sama apel. Iya, sama-sama ya udah sama. Gitu loh. Ya dibilang 3 ya betul, ya dibilang 1 ya betul. Nah, inilah yang makanya dibilang ketiganya adalah 1. Udah. Begitu loh. Apel dari pokok yang sama, begitu loh. Masalahnya di luaran sana itu ada apel-apel yang berbeda, apel-apel yang nyuruhnya lain, begitu loh. Makanya sama seperti itu gini loh nih. Ada Yesus, ada Bapa di surga, ada Roh Kudus.
Nah, ketiga-tiganya ini Bang, ketiga-tiganya ini harus menjadi otoritas. Tuhan itu maksudnya Tuhan nih Bang. Tuhan atau Tuhan, otoritas. Jadi orang Kristen itu kepalanya itu harus Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudus. Begitu. Apakah ketika orang Kristen dikuasai, dirajai hidupnya oleh Yesus, maka Bapa di surga menjadi cemburu? Tidak. Apakah ketika orang Kristen dikuasai, dirajai oleh Roh Kudus, maka Bapa di surga jadi cemburu? Engkau mengambil Tuhan lain selain daripada. Enggak. Justru cara orang Kristen supaya hidupnya dikuasai Bapa di surga, maka orang Kristen tuh harus dikuasai Yesus, harus dikuasai Roh Kudus. Makanya ketiganya itu adalah satu. Tiganya jangan diingkari, tiganya itu. Banyak orang itu nggak mau, takut tiga nanti jadi kalau tiga jadi dosa. Ya. Terus tiganya kemana? Sama seperti kalian nih, kalau ditanya nih, Allah adalah Rob, Muhammad adalah Rob. Kalau dihitung berapa Rob? Ada dua, cuman ini beda konteks ya Bang. Iya, udah sama kok dua Robmu. Apa masalah kalau Robnya dua? Gak masalah. Karena orang Islam itu harus menundukkan diri kepada Allah dan juga kepada Muhammad. Coba sekarang saya tanya, bisakah disebut sebagai Muslim kalau dia tidak taat kepada Muhammad? Tidak bisa. Iya, Kita tahu bisakah? karena ada utusannya. Iya betul, udah begitu intinya itu jelas kan. Sekarang saya tanya sama Anda, di hati seorang Muslim, seandainya hati seorang Muslim itu dibuka, dibelah dadanya, betulkah di situ ada Allah dan Rasulnya? Betul. Iya, betulkah seorang Muslim diperintah membuat dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya? Betul, Iman. Iya, sama orang Kristen juga membuat dirinya taat kepada Bapa, Putra dan Roh. Sama. Gak ada masalah di situ, Bang. Yang masalah itu sebenarnya adalah bahasa orang-orang awam yang sudah terlanjur kalau nanti dibilang Tuhan tiga masuk neraka. Padahal di dalam Al-Quran Rob 2 itu nggak apa-apa kok Rob 2. Mau saya tunjukin ayatnya Rob 2 dalam Al-Quran. Mau saya tunjukin dalam Alkitab bahwa ada Kurios 2. Sudah tahu. Nah, makanya jangan ngikutin orang awam. Orang awam kok diikut-ikutin. Silakan. Saya coba balik ke Bang Iris ya, katanya Bang Iris mengatakan bahwa kalau kita mengikuti putusannya, yaitu mungkin Yesus atau Nabi Muhammad, itu sama kayak kita mengikuti kehendak Bapa di surga yang tidak kelihatan itu. Pertanyaannya, apakah benar-benar Bang Iris mengikuti Yesus? Jangan-jangan Bang Iris mengikuti Paulus lagi. Nah, sebelum ke situ, itu bahasan yang lain. Bahasan yang ini dulu saja. Kalau kita sudah mengerti, artinya kita sudah clear kan? Sudah clear, sudah Iya, selesai saya. Ya sudah selesai. Lalu apa masalahnya? Selanjutnya. Oke, sekarang gini Alif. Kalau kita sudah ngerti begini Alif, artinya begini. Yang menjadi pokok permasalahan sebelum kita ke situ sekarang begini. Kenapa engkau tidak membuat dirimu dikuasai oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus? Kenapa engkau membuat dirimu dikuasai Allah dan Muhammad? Jawabannya saya menjawab nih. Anda bertanya, oke. Kalau saya jawab Bang, kalau saya jawab di Bible Anda dan di pemahaman Islam saya, Yesus atau Nabi Isa itu diutus cuma untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Makanya saya tidak mengikuti Yesus. Oke. Percayakah Anda ketika orang dikuasai oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus berbeda dengan ketika orang dikuasai oleh Allah dan Muhammad? Tidak berbeda, satu jalur. Karena ia utusannya. Saya kasih contoh. Orang yang berangkat ke Arab mencium sebongkah batu, menurut Anda, dia karena dikuasai oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus atau karena dia dikuasai oleh Allah dan Muhammad? Ya, dia dikuasai oleh Muhammad.
Tapi Makanya beda bang. Kalau Anda dikuasai, tenang. Kalau Anda dikuasai oleh Allah dan Muhammad, Anda itu satu berangkat ke Arab nyium batu. Kemudian yang kedua, kalau Anda ketemu orang Yahudi Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Ketiga, sekalipun Anda punya makanan, Anda tidak boleh berbagi kepada orang-orang yang bukan agama Islam. Itu kalau Anda itu sudah dikuasai dan dikontrol oleh Allah dan Rasulnya. Makanya bang, saya punya gambar bagus banget. Gini loh bang, gini tenang. Oke, sambil Anda ngomong sambil saya tunjukkan. Silakan. Saya tahu, justru saya tahu hal-hal yang tidak di Islam tidak diajarkan dari Bang Edi. Saya juga berterima kasih karena saya sudah semakin yakin dengan keislaman saya, Bang. Itu saya sih. Saya mau tanya, Bang, apakah Anda benar-benar dikuasai Yesus atau Paulus? Saya kasih Anda gambar nih. Ini nih. Semoga ini kelihatan. Ini sebenarnya ini. Cuma gambar ini udah hilang. Ini isu saya, Bang, setahun yang silam. Sebenarnya, Bang, ngomongin agama itu ngomongin ini loh. Nih, perhatikan gambar ini mendalam ini. Seandainya orang ini adalah Kristen, maka yang menguasai dia itu harus Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bang. Jadi setiap langkah kakinya, makanya ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Makanya, Bang, Kristen itu berbicara bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus menguasai, merajai orang itu. Makanya kalau dia dikuasai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka mustahil dia tangannya mengulurkan kepada milik orang lain, mencuri, atau bersaksi dusta, atau tidak mengasihi sesama. Tenang, biar saya selesaikan dulu, biar Anda ngerti apa sih agama itu. Tenang. Ya, tenang. Ketika Anda berbicara kekristenan, Anda berbicara tentang seseorang yang dia itu hidupnya dikendalikan oleh Yesus, oleh Roh Kudus, dan oleh Bapa di sorga. Ya, nah ketika Anda berbicara soal Islam, maka Anda akan berbicara tentang seseorang yang dirinya itu dikuasai, dikendalikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Bang, kalau orang ini ibarat kata Islam, ini ada Allah dan Muhammad yang lagi ngontrol. Wahai kaum muslimin, udah punya uang, berangkat ke Arab, nah sampai Arab nanti kamu begini-begini. Betul nggak? Saya tanya kepada Anda, jujur di hati Anda, betul tidak orang yang berangkat ke Arab lalu di sana mencium batu? Karena dia itu dikontrol, dikendalikan, hidupnya dikuasai, dirajai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau saya jawab Bang itu Bang, mencium batu Hajar Aswad itu sunnah. Enggak, jangan bilang menciumnya Bang. Yang saya tanya, betul tidak karena dia, di hati dia itu bertahta Allah dan Rasulnya? Ya benar. Ya udah itu kok intinya agama itu. Udah selesai. Makanya saya bilang kepada, maukah Anda memecat Muhammad dan Rasulnya dari hati Anda dan menggantikannya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Itu Bang, itu intinya. Jadi nggak usah yang panjang-panjang lain berwanu awam. Itu intinya. Tapi Bang, saya juga mengatakan betul nggak? Nabi Yesus itu diutus untuk cuman Bani Israel, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, kalau kita bicara soal pelayanan Tuhan Yesus, memang betul bahwasanya ia diutus kepada yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perkataan itu tidak titik di situ. Makanya jangan sukanya itu nyomot-nyomot ayat. Ada ayat lain yang berkata, tetapi ada juga suatu kawanan yang bukan dari kandang ini. Itu berbicara mengenai bangsa-bangsa lain. Makanya kalau kita berbicara soal ruang lingkup, memang betul Yesus hanya diutus di tengah-tengah orang Israel. Seperti itu. Dan dia memberitakan itu kepada umat Israel. Nah, tetapi Yesus juga memerintahkan bahwa pergilah
ke seluruh ujung-ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Begitu, Bang. Oke, pertanyaan saya Bang, itu ayat setelah Yesus disalibkan. Nggak usah ke sana dulu lah. Yang penting itu loh, yang di hatimu itu yang merajai itu loh. Coba, kira-kira mau kau pecat nggak itu? Allah dan Muhammad ganti dengan Bapa Putra Roh Kudus itu. Kau nggak usah ke yang lain-lain dulu. Coba dengarkan dulu Alif. Alif, dengarkan saya ya. Begini Alif. Terima kasih atas kamu sudah mengerti. Karena kamu udah sering nonton channel saya, maka kamu ngerti. Makanya orang yang setia mantengin channel ini, dia pasti ngerti kok apa yang dimaksud Edis itu. Begitu. Gini. Alif, di hati kamu ada Allah dan Muhammad yang memerintah kamu. Percaya nggak kamu? Kalau Allah dan Muhammad memerintah kamu, maka kamu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh keduanya. Ya, saya sudah dijawab ulang-ulang gitu Bang, jelas. Oke. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani di jalan? Nah, itu konteksnya apa dulu itu? Waktu saat perang atau Coba. saat... Di mana konteksnya kalau itu perang? Coba silakan. Di mana konteksnya kalau itu perang? Atau nggak usah itu dah. Kalau itu nanti kamu ada. Gini aja. Karena Allah dan Muhammad memerintah, merajai hidup kamu, menguasai hidup kamu. Ada surah premis itu. Mengontrol kamu. Tenang. Pertanyaannya begini. Jikalau ada tetanggamu, gini. Jikalau ada tetanggamu yang bukan seorang Muslim, taruhlah dia orang Kristen atau orang Wahyudi, dia lapar tidak punya makanan. Menurut bosmu itu, majikanmu Allah dan Muhammad yang merajai di dalam hati kamu, menurut kamu boleh tidak kau beri mereka makan? Mas, saya belum tahu ayat itu. Saya tunjukkan. Makanya segeralah kamu harus memecat mereka berdua, karena akhirnya kamu akan menjadi manusia seperti itu. Baik. Kita biasa tidak sesuai dengan konteks. Tenang. Saya tunjukkan dulu. Ini dari majikanmu ya. Ya, saya nanti nanya ya Bang Iris ya. Boleh. Dalil juga ini. Baik. Sekali lagi saya kasih gambar sebentar untuk pengertian ya. Nih. Ini ketika kamu dikuasai dan dikontrol oleh dua majikanmu, yaitu Allah dan Muhammad. Akhirnya kamu harus melakukan yang diperintahkan oleh mereka. Perhatikan. Apa yang diperintahkan oleh mereka? Perhatikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi, majikanmu ya yang ngomong ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Pertanyaan saya, kembali lagi kepada gambar ini. Kalau Allah sudah memerintah, Muhammad sudah memerintah, boleh tidak kamu berteman dengan orang non-muslim? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kamu akan menjadi manusia yang tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuanmu, oleh Rabbmu, oleh Tuhanmu. Ya, apa kata Tuhanmu atau Tuanmu atau majikanmu? Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Betul? Betul. Terus Pertanyaan saya, boleh tidak makananmu dimakan oleh orang-orang yang bukan muslim? kalau di konteks itu tidak boleh. Ya nggak boleh. Makanya kalau kau hajatan, tenang. Sebentar, tenang. Habis ini kamu ngomong tenang. Kita hari itu ayatnya. Anda tahu Kalau kita berdua sama-sama ngobrol, nanti nggak nangkap kita. Berarti seandainya ada tetanggamu yang bukan orang bertakwa, yang bukan orang muslim, mereka lapar,
Maka bolehkah makananmu itu dimakan oleh mereka? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kamu itu menjadi manusia. Satu, tidak boleh Itu berteman apa, dengan Bang? orang. Iya, Bang. Tenang dulu. Inilah makanya saya bilang, makanya seandainya ini di sini Allah, di sini Muhammad, mereka sedang merajai kamu, menguasai kamu untuk membentuk kamu menjadi pribadi yang seperti itu. Makanya Alif, kapan ini mungkin sekarang kamu belum. Suatu saat kalau kamu merenungkan perkataan saya ini, maka kamu harus memecat Allah dan Rasulnya dari hatimu, dari menguasai hatimu, menguasai dirimu. Seperti itu. Itulah yang dipesankan di dalam Alkitab. Alkitab berpesan apa? Supaya membentuk manusia yang segambar dan serupa dengan pribadi Kristus, pribadi Yesus, yang welas asih, ya, mengasihi. Seperti itu, bukan menjadi pribadi yang seperti, nanti kalau saya sebutkan nanti kena ban. Silakan kok. Silakan. Tanya, Bang. Paham nggak Anda dengan yang saya utarakan? Kalau Anda masih belum paham lagi, nggak Kalau tahu Anda- malas apa yang harus dibenturkan ke Saya mau kuping. bertanya supaya Anda bisa merenung. Silakan. Nah ini Bang, ini Matius 7 ayat 15, ayat pengajaran sesat. Anda tahu ayat ini? Ini yang Ya, sering sudah dibawakan sama apologet saya lihat. Ya. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini menurut Bang ini siapa? Dan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ya, itu yang kamu anggap sebagai nabi itu, yang kamu percaya itu. Nabi Muhammad bukan domba yang menyamar dari Kristen, tidak. Nabi Muhammad bukan pengikut Kristus. Baik, silakan balik lagi kamera Anda. Silakan balik lagi kamera Anda. Hari ini sampai akhirnya Bang. Ya, silakan balik. Tahu ya ayatnya ya. Boleh kita mau membahas itu? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Artinya itu bukan berbicara soal 1-2 nabi, ada banyak nabi. Oke? Pertanyaan saya, betulkah Sang Baginda M mengaku sebagai nabi? Betul. Oke. Betulkah dia membawa nama anak Maryam? Menyampaikan. Bukan Oke. membawa, maksudnya bermukjizat dengan namanya, tidak. Iya, maksudnya membawa-bawa. Begitu loh artinya, kalau tidak ditempelin ke situ, nanti tidak laku ajarannya. Dia berkata bahwasanya, dia meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Begitu, betul? Ya betul. Baik, baik. Saya jawab sekarang. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa di kehidupan yang akan datang, itu tidak ada kawin-mawin. Melainkan manusia itu akan hidup seperti malaikat di surga. Jadi manusia itu tidak kawin-mawin lagi seperti di dunia. Nah sedangkan menurut Sang Baginda Nabi yang Anda percaya itu, bahkan itu nanti dikasih jatah 72 per orang, betul? Bahkan dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar. Bang, Artinya Anda nggak salah nih. Di kitab Anda juga seperti itu loh. Astaga. Anda nanti katanya juga ada. Berat. Sebelum ke sana dulu, saya tanya dulu kepada Anda. Betul tidak Sang Baginda menjanjikan gadis-gadis yang susunya besar? Susunya besar. Nggak ada itu. Anda itu framing ini. Anda sudah mulai framing. Di palsu di sini yang tidak selaras dengan Yesus. Ya itu yang tidak selaras itu tadi. Selarasnya. Di kitab Anda saya ada juga tentang pengantin domba. Astaga. Ya, Berat. Itu ya. Silakan, utarakan. Kita dengarlah. Ya, Makanya kita maklum kenapa dia masih menjadi orang Islam. Silakan. Silakan ya Bang.
Nabi Muhammad itu selaras ajarannya dengan nabi-nabi sebelumnya, dengan Yesus. Jangan ke situ dulu. Coba Misalnya. Anda kutip dulu bahwasanya di dalam ajaran agama Kristen itu diajarkan nanti kawin mawin. Silakan. Oke, nanti saya cari sambil saya menjelaskan dulu. Jangan nanti, sekarang. Silakan. Atau mau saya bantu? Ada itu domba Iya, pengantin atau mau domba. saya bantu? Mau saya bantu Anda? Ya, boleh dibantu, Bang. Baik, saya bantu. Sama Jadi saja. begini. Jadi yang Anda kutipkan itu adalah dari kitab Wahyu. Di mana di dalam kitab Wahyu itu Yohanes di Pulau Patmos dia melihat satu penglihatan. Penglihatan itu adalah sebuah bahasa metafora. Begitu. Saya kasih contoh, penglihatan itu ada banyak di dalam Alkitab. Bukan hanya Yohanes di Pulau Patmos saja yang melihat penglihatan. Bahkan seorang Fir'aun itu dia melihat penglihatan. Coba fokus ke sini, kamu jangan lihat di sini. Fokus di sini, biar kamu ngerti. Alif, apakah kamu mau menyimak? Ya, sambil saya menyimak, Bang, saya cari ayatnya, Bang. Itu lupakan dulu, nanti saya jelasin. Kalau saya jelas, cuma nanti saya ngomong kamu nggak dengar. Ya, silakan. Baik, begini. Itu berkiblat ke Mesir. Makanya Mesir itu menjadi negara tertua di dunia. Begini, pada waktu itu Raja Mesir melihat penglihatan. Apa yang dilihat dia? Dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Jadi totalnya ada 14. Ini kalian ngomong nggak didengar ini. Gimana kamu itu alim? Udah naik sini, udah saya kasih. Kamu nyimak saya. Nanti kalau kamu nggak nyimak saya ngulang-ulang lagi. Mau nggak kamu nyimak saya? Dengar, Bang. Saya dengar. Baik, gini. Ketika itu, Fir'aun itu bingung dengan mimpinya itu. Apa maksudnya ini? Begitu. Karena itu hanya sebuah penglihatan. Bukan berarti ada lembu betulan. Begitu enggak. Dia lihat di dalam sebuah penglihatan. Nah, ketika itu lembu yang kurus-kurus ini, itu akhirnya diambil itu sama kitabmu itu, tapi dari kitab kami. Gini, lembu yang kurus-kurus ini, mereka melahap lembu yang gemuk-gemuk itu. Dan Fir'aun tidak bisa tenang akan mimpinya itu. Maka dipanggillah seluruh ahli nujum di seluruh tanah Mesir. Gak ada yang bisa jawab itu. Akhirnya teringatlah juru minuman kepada sang Fir'aun. Wahai raja, tuanku raja. Ya, sesungguhnya ada seorang di dalam tahanan yang dulu pernah memberikan arti mimpi kepada saya. Dipanggillah Yusuf ini. Lalu Yusuf bilang begini, dengan hikmat yang daripada Tuhan, Yusuf bilang begini. Ketahuilah ya tuanku raja, bahwa 7 itu artinya 7 tahun. 7 lembu yang gemuk itu artinya 7 tahun. Bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tetapi akan datang lagi 7 tahun malapetaka atau masa kelaparan di seluruh tanah Mesir. Itu arti daripada 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus tadi. Lalu 7 lembu yang kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk tadi. 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Itu artinya bahwa akan ada 7 tahun masa kelaparan. Dikatakan, saya agak lupa tadi, dikatakan sekalipun lembu-lembu yang kurus itu tadi memakan lembu-lembu yang gemuk, tetapi lembu yang kurus itu tetap kurus. Ya, tidak kelihatan bahwa dia habis makan lembu. Nah, itu dikasih tahu oleh Yusuf bahwa 7 tahun malapetaka itu akan membinasakan 7 tahun kelimpahan itu, sehingga 7 tahun kelimpahan itu tidak diingat-ingat sama orang bahwa dulu pernah terjadi kelimpahan di tanah Mesir. Mendengar itu kagetlah Fir'aun dan meminta kepada Yusuf bagaimanakah solusinya. Akhirnya dia menimbun makanan di seluruh tanah Mesir. Akhirnya Mesir tidak terjadi malapetaka. Nah, sekarang ke masalah perkawinan anak domba. Di dalam kitab Wahyu ada memang itu sebuah penglihatan bahwasanya Yesus diibaratkan dia itu sebagai mempelai laki-laki.
Tahu mempelai laki-laki nggak? Jangan-jangan Anda nggak tahu mempelai laki-laki. Pengantin laki-laki. Tahu pengantin laki-laki? Ya, tahu, paham. Nah, Yesus itu pengantin laki-laki. Dia melihat satu penglihatan. Yesus berdandan seperti pengantin laki-laki. Dan jemaatnya, jemaat orang-orang Kristen, mau yang laki, mau yang perempuan, itu diibaratkan sebagai pengantin wanita. Makanya hubungan kami gereja dengan Yesus itu seperti itu. Makanya kami sebagai mempelai wanita, itu kami nggak boleh berzina. Kami nggak boleh tidur sama laki-laki lain. Kami tidak boleh, suami kami itu hanya Yesus. Begitu. Itu maksudnya penglihatan, pengertian akan hubungan antara Yesus dengan jemaat. Bukan kawin-mawin seperti yang ada di dalam kepalamu. Nangkep nggak kamu dengan yang saya jelaskan? Bang, kalau saya logikanya begitu, Bang. Anda di surga itu ngapa-ngapain ibadah saja. Terus ngapain kita ada di dunia ini? Sebentar dulu, kamu nangkep nggak dengan apa yang saya maksudkan? Saya nangkep. Nah, kalau sudah nangkep, maka jangan kamu paksa bahwa di dalam Kristen mengajarkan kawin-mawin dengan susu besar. Kita berbicara mengenai bagaimana hari penantian. Kami jemaat Kristen ini, kami tuh menantikan mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Begitu. Makanya itu berbicara tentang hari Maranatha, hari kedatangan sang mempelai laki-laki, hari kedatangan Kristus. Seperti itu. Selesai, Bang. Nah, sekarang kalau Anda udah paham seperti itu, sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam Alkitab ada nggak ajaran kawin-mawin di kehidupan yang akan datang? Ada. Astaga. Ya, kau turun ke sana. Ya, memang kau budat loh, budat. Kita udah berbusa-busa. Teman-teman saya sampai busa-busa saya ngomong nggak didengar. Sampai berbusa-busa kita ngomong, tak didengar mereka.